Ya, chatnya apa itu tuh. Udah baca lah dulu. Sebuah tulisan yang mengandung plagiarisme ditentukan oleh instruktur untuk melihat kertas dan laporan organisalitas untuk menentukan apakah sesuatu itu plagiarisme dan sejauh mana. Plagiarisme yang disengaja, plagiarisme yang tidak sengaja, tidak pantas atau tidak ada kutipan, atau hanya kebetulan belaka. Praktik terbaik dari para instruktur menunjukkan bahwa Turnitin Organelity Check digunakan sebagai alat pengajaran untuk menangani kutipan dan kejujuran akademik, tidak hanya sebagai alat hukuman. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Habib. Suara. Jenis Palmiasme sederhana adalah melakukan copy dan paste dari produk intelektual orang lain yang disalahgunakan tanpa menyebutkan nama penulis, penemu, dan menegas versional. Berbagai kategori plagiarisme berikut berhasil dikumpulkan dari berbagai tulisan meliputi word by word plagiarism, word by word plagiarism sering juga disebut sebagai block copy and paste plagiarism. Sebab cara ini sering dilakukan oleh word by word plagiarism, mengutip bagian karya seorang tidak dilarang dan bukan pula merupakan tindakan yang salah, tetapi tentu saja batasannya. Tidak diperkenankan mengutip karya orang lain secara penuh berhalaman-halaman atau seutuhnya. Pada dasarnya, mengutip bagian tulisan orang lain hanya boleh dilakukan pada keadaan yang sangat perlu, mendesak, dan seyogianya pendek. Metafor plagiaris adalah mengutip atau menjiplak bagian karya penulis lain dan digunakan untuk memperjelas makna dari tulisan sendiri. Video plagiaris yaitu mengambil dan mengutip gagasan seorang penulis yang telah mengeluarkan gagasan untuk pemecahan suatu masalah atau menggambarkan konsep suatu permainan dan kutipan dalam karya tulis sendiri tanpa mencantumkan nama penggagas dan sumber informasi. Plagiarisme yang juga dikenal dengan plagiarisme daur ulang. Plagiarisme diri karya tulisan dipulkat atau publik berulang banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli. Penyebab plagiarisme berdasarkan faktor penyebab plagiarisme dibedakan menjadi plagiarisme yang disengaja dan tidak sengaja. Plagiarisme sengaja terjadi apabila sejak awal tindakan plagiarisme tersebut dilanjutkan oleh Jagat. konsep dasar karya ilmiah. Cara menulis kutipan langsung. Pengertian kutipan langsung merupakan jenis kutipan yang diambil secara sama persis dengan sumber aslinya. Berikut cara menulis kutipan langsung yang akan dijelaskan di bawah ini. A. Menulis kutipan langsung panjang.
Yang pertama, penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2 atau tidak. Setelah kutipan beri keterangan atau sumber pengambilan kutipannya. B. Menulis kutipan langsung pendek. Kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Setelah kutipan, tulis sumber lengkap dengan nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Gimana? Di atas. Mana tadi? Mana weh? Word switch ini udah tadi. Boleh. Berikut cara penulisan kutipan tidak langsung. Pengertian kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pendapat, ide, atau gagasan orang lain, dan kemudian disampaikan dalam sebuah karya tulis dengan kalimat penulis itu sendiri. Artinya, penulis tidak menulis dengan tulisan yang ia kutip, tetapi hanya merangkum dengan merangkai kalimat berdasarkan referensi yang digunakan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya, Kami persilakan pada yang ingin bertanya. Kepada yang lain, yang ingin bertanya kami persilakan. Saya ingin bertanya pada kelompok Berapa kan, Bu? pada kelompok 4. Oi. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Berikan contoh plagiarisme yang sering terjadi di kehidupan nyata kita. Terima kasih. Saya ulangi, berikan contoh plagiarisme yang sering terjadi di dalam kehidupan nyata. Terima kasih. Kalian itu presentasi atau nongkrong-nongkrong atau ngerumpi atau Bu nggak tahu Bu, nggak kondusif Bu. jadi siapa yang disalahkan kalau nggak kondusif? Pada yang kelompok lain, jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya akan bertanya dari kelompok 1. Udah ditulis Teguh tadi siapa namanya yang bertanya, apa pertanyaannya? Izin, sudah Bu. Udah bisa dibuka untuk sesi saya. Perkenalkan, nama saya Apriansa dari kelompok 4. Mau bertanya dengan kelompok dari kelompok 1 mau bertanya ke kelompok 4. Apa persamaan plagiarisme dan similarity? Bisa?
Izin kurang jelas suaranya pada Priansa.